mendapatkan sertifikasi tersebut? Saat itu buat saya bukan sesuatu yang mudah untuk menjadi instruktur. Saya mengikuti instruktur development course. Saya datang setiap hari untuk belajar teori, lalu mengasah kembali skill supaya menjadi lebih bagus. Itu saat itu juga cukup sampai keluar jerawat tuh beberapa di muka karena cukup stres. Tapi akhirnya bisa dilalui dengan baik dan mendapatkan level instruktur. Sangat perjuangannya berarti lumayan juga ya. Lumayan. Saya juga jadi sempat baca-baca tentang diving ini dan menurut Google ya katanya itu menyelam di bawah 100 meter aja itu sudah sangat langka gitu, sudah sangat berbahaya gitu. Mbak Kirana ini sudah pernah menyelam di kedalaman 120 meter. Sebenarnya kenapa sih ingin memecahkan rekor tersebut di sekarang walaupun sudah bisa mencapai 120 meter? Oke. Jadi di dunia diving itu mengemban pendidikannya itu tidak pernah berakhir. Saya aslinya adalah orang yang sangat suka belajar dan sangat suka ibaratnya pergi ke sekolah gitu. Nah di dunia diving tidak ada selesainya ini belajar. Mau ambil level yang satu lagi bisa, mau ambil kursus yang satu lagi bidang lain bisa. Itulah kenapa saya nggak pernah berhenti ambil course yang baru. Nah kemudian sebelumnya kan saya hanya recreational diver ya. Recreational diver tuh seperti yang kita lihat pada umumnya, menyelam sampai 30 meter, 40 meter melihat ikan. Nah, terkadang karena ketika pandemi itu saya agak abuse ya, travelingnya tuh satu Indonesia udah hampir satu Indonesia saya lakukan. Jadi hampir tuh ada ketemu titik jenuh. Nah, saat itu saya memutuskan untuk saya mau menjadi technical diver. Technical diver itu apa? Oh, banyak sekali hitungannya, banyak sekali fisikanya, banyak sekali persiapannya, banyak sekali modalnya, dan kemudian saya ambil. Nah, di technical diving itu ada course-course yang berdasarkan kedalamannya, misalnya di 40 meter, 45 meter, 50 meter, kemudian 75 meter, kemudian ke 100 meter. Itu tadi yang saya bilang. Karena saya orangnya gatel ya, pengen belajar terus, jadi diambil terus tuh sampai 100 meter. Nah, kemudian sudah 100 meter kan. Nah, saya prinsipnya sebagai seorang diver atau seorang Kirana, saya tuh nggak mau hanya sekadar mendapatkan lisensi, pamer, kemudian stop. Saya mau mendapatkan lisensi, tapi saya mau menjadi yang terbaik. Jadi ketika saya sudah mendapatkan 100 meter itu di tahun 2024, saya nggak mau hanya kayak, oh saya kan udah pernah tuh ya posting di Instagram, saya udah 100 meter dan tidak melakukannya lagi, saya nggak mau. Karena saya tahu masih banyak yang bisa diperbaiki dari skill saya. Jadi saya lakukan lagi, sampai akhirnya bisa menembus ke 120 meter dan pada akhirnya 127 meter. Tapi sekarang bagaimana masih merasakan kegatalannya? Nggak ingin nggak mau mengalahkan rekor 127 ini? Ingin. Ingin. Oke. Jujur saja, kalau kita bicara di luar Indonesia, aduh sayangnya masih Bali. 127 meter itu bukan apa-apa di luar Indonesia ya. Banyak sekali orang, tidak banyak, tapi ada saja orang yang sudah 240 meter, 300 meter, atau bahkan teman saya perempuan, untungnya bukan di Indonesia, di negara lainnya di Cina, sudah 150 meter. Jadi saya tahu gitu bahwa apa yang saya lakukan sekarang ini adalah suatu batu loncatan untuk ke level yang berikutnya. Saya tidak mau berbangga diri, terlalu sombong, tapi ya bolehlah kalau di Indonesia saya sudah internasional. Jadi mungkin kedepannya saya mau melakukan, tapi tidak dalam waktu dekat ini karena ya saya masih ada pekerjaan lain yang harus dilakukan. Tentu saja ini butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh manajemen schedule yang sangat baik. Ini pencapaian yang sangat mungkin bisa dibilang tidak biasa ya, tapi buat Mbak Kirana sendiri setelah melakukan pencapaian ini, pesan Mbak Kirana apa sih untuk teman-teman di sana yang mungkin punya ketertarikan juga untuk dunia technical diving ini, untuk apa nih tips
tips dari Mbak Miranda sendiri untuk mereka yang ingin mencoba melakukan seperti Mbak Miranda lakukan? Berarti ini khususnya untuk para diver ya, dan untuk female diver, peselam wanita. Percayalah, ketika kalian masuk ke dunia technical diving, kalian akan menjadi orang yang lebih humble. Karena ketika kalian memasuki dunia technical diving, kalian akan disadarkan bahwa banyak sekali pengetahuan yang ternyata kita nggak tahu. Dan semakin banyak kita belajar, semakin humble kita. Dan saya rasa menjadi seorang atlet yang humble itu sangat-sangat baik. Oke, sangat luar biasa teman-teman, bisa berikan tepuk